Tapi saudara tahu hukum kasih karunia, Yesus berkata, hukum yang terutama dan yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama kualitasnya, kedudukannya dengan hukum yang terutama itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini bergantung semua hukum Taurat. Jadi yang namanya jangan kamu mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu masuknya di dalam hukum kasih karunia. Sebab kalau saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, maka saudara tidak akan mencuri, membunuh, berzina. Betul dah? Amin saudara? Saudara akan ada rasa takut kepada Tuhan. Beda kalau saudara itu takutnya sama suaminya. Ada orang itu saking takutnya, istri sangat takut banget sama suaminya. Kalau suaminya marah gak bisa ngapa-ngapain. Adanya hanya nangis saudara. Biasanya kalau nangis terus lari di kamar mandi. Ya. Setiap kali dimarahin sama suami, lari ke kamar mandi. Saudara tahu apa yang dia lakukan di kamar mandi? Ternyata karena takut kepada suami, dia pergi ke kamar mandi, sikat gigi suaminya diambil. Lalu dia buat sikat kloset saudara. Takut akan Tuhan menyebabkan orang tidak berbuat jahat. Semua hukum bergantung kepada hukum kasih karunia. Seorang penulis yang sangat bagus menulis tentang kasih karunia. Dari semua buku yang saya baca tentang kasih karunia, buku ini saya rekomendasikan, sangat baik, terbaik. Saudara baca lagi buku ini, tulis oleh Tony Cook. Tentang kasih karunia. Ya. Kasih karunia. Apa yang terjadi ketika saudara menerima kasih karunia Allah? Maka yang pertama saudara diselamatkan. Ya, saudara periksa sendiri ayat-ayatnya. Saudara pasti masuk surga. Gak mudah-mudahan, gak semoga. Saudara dapat tiket gratis. Pasti masuk surga. Nama saudara sudah didaftar di buku kehidupan anak domba Allah. Yang kedua saudara dapatkan pengudusan. Kasih karunia itu menguduskan. Jadi dosa-dosa saudara diampuni, saudara dikuduskan. Jadi saudara tidak boleh berbuat dosa lagi. Setuju bilang amin. Karena kasih karunia itu bukan izin ilahi untuk berdosa, tapi kuasa ilahi untuk membebaskan hidup saudara dari dosa. Say yes. Jadi kalau saudara hidup di dalam kasih karunia, saudara hidup di dalam kekudusan. Bukan oleh kemampuan saudara, tetapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam dan melalui saudara. Yang ketiga, kasih karunia itu menguatkan. Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah cukup bagiku. Justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Jadi kasih karunia itu menguatkan. Bukan saja berbicara tentang tenaga secara physically, tetapi juga kemampuan, ability, knowledge, skill. Itu kasih karunia memampukan saudara. Sampai di poin ini saudara, kata kuncinya adalah bahwa saudara harus selalu memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi hidup dalam kasih karunia itu adalah togetherness. Katakan togetherness. Kebersamaan dengan siapa? Tuhan. Siang malam dengan Tuhan. Saudara cek hidup saudara. Waktu saudara bangun tidur, apa yang saudara pegang? Kalau saudara pegang pekerjaan, saudara belum hidup dalam kasih karunia. Kalau saudara buka mata di pagi hari, lalu saudara ambil HP saudara, dan saudara mulai baca semua chat itu, saudara tidak hidup dalam kasih karunia. Karena hidup di dalam kasih karunia itu mengutamakan hubungan saudara. Hubungan yang continue, yang terus menerus, konstan, terus menerus. Saudara menerima kekuatan, menerima hikmat, menerima ability, menerima kecerdasan, menerima seluruh kemampuan, dan saudara siap untuk melakukan kehendak Allah. Yang keempat adalah kasih karunia itu memberikan saudara kuasa untuk melayani. Katakan amin. Amin. Nah, orang yang hidup dari kasih karunia itu melayani Tuhan dan melayani yang sesama. Yang terakhir adalah
kasih karunia untuk berbagi. Saya ingin saudara berhenti sejenak dan saya pinjam waktu beberapa saat untuk memperlihatkan ini dengan sungguh-sungguh buat saudara. Hidup dalam kasih karunia Allah itu saudara hidup di area ini terus menerus. Saudara sudah diselamatkan pasti. Nah, saudara hidup terus menerus dalam pengudusan. Saudara bertobat dari dosa-dosa kecil besar. Saudara terus disucikan. Paulus katakan kepada Timotius, orang yang hidupnya disucikan, menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan dipandang layak oleh tuannya, dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Jadi saudara-saudara, seperti saya katakan di dalam firman Tuhan, waktu ibadah kenaikan, saudara, bahwa kalau saudara lihat seseorang hidupnya biasa, itu karena dia memilih untuk hidup dengan cara yang biasa. Karena cara biasa memberi hasil biasa, betul apa enggak? Say yes. Sebaliknya, kalau saudara lihat orang yang pencapaiannya luar biasa, saudara nggak boleh iri, nggak boleh marah. Saudara tidak tahu, mungkin dia telah hidup secara luar biasa. Ia bekerja luar biasa keras. Ia berkorban luar biasa besar. Ia berdoa luar biasa. Ia berpuasa luar biasa. Saudara makan luar biasa. Dia puasa luar biasa. Jadi hasilnya juga luar biasa. Say yes. Kita sudah terbiasa untuk hidup dengan cara yang biasa. Yang kita wariskan dari orang tua. Cara kita bekerja, cara kita memanage pekerjaan, cara kita cari makan. Kita sudah tahu cara yang biasa. Orang tua kita mewariskan, nenek moyang kita mewariskan. Dan dengan cara biasa, saudara berharap untuk hasil luar biasa. Saya geli saudara. Saudara, Tuhan punya cara yang luar biasa. Supaya saudara menerima hasil luar biasa, saudara harus hidup secara luar biasa. Hidup menurut kasih karunia Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Sementara saudara dikuduskan, saudara dipakai. Saudara dikuduskan, saudara makin dipakai. Dan saudara dikuatkan, saudara makin dilengkapi. Kemampuan, urapan, karunia. Lalu saudara keluar melayani. Saudara melayani Tuhan. Saudara melayani sesama. Saudara melakukan, saudara tidak sadar bahwa hidup saudara mulai dibagikan kepada orang lain. Saya yes, kasih kemuliaan buat Tuhan. Hidup yang dibagikan. Kalau saya bicara tentang berbagi, tidak melulu uang. Tapi hidup yang dibagikan kepada dunia. Seperti Yesus membagikan hidupnya. Andai kata Yesus tidak mau turun ke dunia dan memberi hidupnya, membagi hidupnya bagi dunia, tidak ada kehidupan kekal. Hidup yang dibagikan saudara, itu tanpa saudara sadari banyak orang menikmati keuntungan dari hidup saudara. Banyak orang diberkati karena hidup saudara. Hiduplah sedemikian rupa supaya kalau engkau mati bahkan tukang gali kubur pun bersedih hati karena engkau. Hidup yang dibagikan adalah hidup di dalam kasih karunia. Jadi hidup dalam kasih karunia, saudara pegang ini setiap hari. Pastikan engkau terus dikuduskan. Pastikan engkau selalu terhubung 24 jam menerima kekuatan kuasa. Mujizat mengalir melalui saudara. Sudah melayani orang-orang. Saudara menjadi berkat bagi orang. Saya kemarin mengatakan kepada saudara. Saudara tidak pernah mirip Yesus ketika saudara berkhotbah. Seperti saya. Saya tidak pernah mirip Yesus karena berkhotbah. Saudara juga tidak pernah mirip Yesus karena saudara menyanyi. Saudara gak pernah mirip Yesus karena saudara memberitakan Injil. Saudara mirip Yesus pada waktu saudara berbagi hidup saudara. Kasih kemuliaan. Karena orang tidak peduli apa yang kau mengerti, yang engkau khotbahkan, yang kau ketahui. Sampai mereka tahu bahwa kamu peduli dengan mereka.